Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ya ayyuhal mu'minun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. فقال تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin sidang ibadah Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmah dan nikmat pada kita semua. Hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan pengabdian kita kepadanya. Mudah-mudahan kesyukuran kita ini akan menjadi penyebab kita mendapatkan tambahan serta limpahan karunia-Nya berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa, tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang menimpa kita hingga saat ini berupa pandemi COVID-19 mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan negara kita dijadikan menjadi negara yang aman, warganya sehat dan semua sektor kehidupan kita pulih kembali seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita semua hingga kelak hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang setia dalam mengikuti dan menteladani sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangunan agama kita itu terdiri dari 3 dimensi, yaitu dimensi keyakinan yang disebut dengan iman, kemudian dimensi syariat, aturan-aturan dalam peribadahan dan muamalah yang disebut dengan syariat, disebut dengan Islam. Kemudian dimensi yang ketiga yang disebut dengan ihsan, yakni dimensi akhlak. Jadi di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha mendakwahkan dan menanamkan akidah kepada umatnya, di samping memberikan bimbingan dan contoh dalam peribadatan dan syariat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan contoh yang merupakan kesempurnaan daripada keimanan dan keislaman kita, yaitu berupa akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini adalah merupakan tolak ukur dari kesempurnaan keimanan dan keislaman kita, sehingga kita di samping berusaha dengan sepenuh kemampuan kita untuk mencontoh bagaimana perilaku atau bagaimana keseharian peribadahan daripada Rasulullah dan para sahabat. Tidak kalah pentingnya juga kita berusaha untuk mencontoh dan memotret bagaimana perilaku dan akhlak mereka dalam bergaul dalam lembaran-lembaran kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat misalnya bagaimana tingginya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang tidur-tiduran di bawah pohon, kemudian datanglah seorang kafir Quraisy dan menyodorkan pedang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas orang Quraisy itu mengatakan, "Ya Muhammad, man yamna'uka minni?" Wahai Muhammad, siapa yang akan menolongmu sekarang dariku? Maka Rasulullah menjawab, Allah yang akan menolong saya adalah Allah. Dan seketika itu mendengar jawaban Rasulullah SAW yang tanpa ragu, pedang yang dibawa oleh seorang kafir Quraisy ini terjatuh, lalu dipungut oleh Rasulullah
dan ditodongkan kepada orang tersebut. Maka Rasulullah sebaliknya bertanya, man yamna'uka minni? Sekarang siapa yang bisa menghalangimu dari pedang ini? Maka orang tersebut menjawab, afwuka ya Rasulullah. Yang mampu menghalangi pedang ini untuk menghujam kepada tubuh saya adalah maafmu ya Rasulullah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afautuka anka, afautu anka. Sekarang saya maafkan engkau. Begitu luar biasa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda beliau, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang telah memberikan didikan kepadaku, dan Allah memperbaiki, membaguskan pendidikannya terhadapku. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dipotret dalam kehidupan para sahabat. Dalam lembaran-lembaran kehidupan mereka berusaha bagaimana cara untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa kita lihat dalam kisah-kisah para sahabat. Misalnya sebagaimana yang terjadi pada sahabat Rasulullah, yakni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah merupakan salah satu sahabat utama Rasulullah. Ketika suatu hari beliau berjalan di sebuah pasar bersama teman-temannya, kemudian uangnya atau dompetnya tercuri, hilang, dicuri. Maka melihat kejadian tersebut, salah satu sahabat daripada Ibnu Mas'ud mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, wahai sahabat Rasulullah, doakanlah pencuri itu agar dia celaka. Apa kata Ibnu Mas'ud? Tidak, saya adalah pemilik harta itu, dan tentunya yang berhak mendoakan supaya dia celaka atau dia beruntung ya saya. Maka sekarang saya akan berdoa dan aminkan oleh kalian. Maka Ibnu Mas'ud mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma in kana sariqu mali hadza fi hajatin ilaih, fallahumma barik lahu fi. Ya Allah, sekiranya yang mengambil uangku itu adalah orang yang betul-betul membutuhkan, maka berikanlah keberkahan baginya ya Allah dari hartaku itu. Kemudian juga beliau melanjutkan doanya, Allahumma in kana sariqu mali hadza fi laysati fi hajatin ilaih, Allahumma ij'alha akhira ma'siyatin lahu fi hayati. Ya Allah, sekiranya yang mengambil hartaku itu tidak benar-benar membutuhkan, dia hanya sekedar ingin mencuri, maka jadikanlah perbuatannya itu sebagai akhir daripada maksiatnya kepadamu ya Allah dalam hidupnya. Begitu luar biasa matang batin daripada sahabat Ibnu Mas'ud, sehingga tidak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika sahabat mentertawakan Ibnu Mas'ud, karena dari segi fisik Ibnu Mas'ud ada keterbatasan. Beliau adalah sahabat yang postur tubuhnya kecil, kerdil, ramping, ya, kurus dan lemah. Suatu ketika para sahabat melihat kaki Ibnu Mas'ud yang begitu kecil, kemudian mereka tersenyum, tertawa melihat kaki Ibnu Mas'ud. Maka Rasulullah SAW marah pada para sahabat, memperingatkan, apakah kalian mentertawakan kaki Ibnu Mas'ud? Wallah, demi Allah, kata Rasulullah, laqadamuhu fi mizanillahi yaumal qiyamah athqalu min jabali Uhudin. Demi Allah, kaki Ibnu Mas'ud itu nanti di mizan, di timbangan Allah Subhanahu wa taala lebih berat timbangannya daripada Jabal Uhud, daripada gunung Uhud. Maka tatkala mendengar pembelaan Rasulullah, para sahabat di saat itu juga mengetahui bagaimana posisi daripada Ibnu Mas'ud, sehingga kebalikannya mereka yang merasa kerdil di hadapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
Lain cerita dengan yang dialami oleh sahabat Abu Hurairah yang dalam Al-Muksiruna fil Hadis, sahabat, deretan sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Abu Hurairah menempati posisi teratas. Beliau nomor 1 dalam menghafal hadis, meriwayatkan hadis. Suatu ketika beliau dipanggil oleh seseorang. Apakah Anda Abu Hurairah? Abu Hurairah lantas menjawab, iya, saya Abu Hurairah. Lalu orang tersebut meneriaki Abu Hurairah, ya sariqat ta'am, ya sariqat ta'am. Ini adalah pencuri makanan, pencuri makanan. Karena pada saat itu Abu Hurairah termasuk salah satu daripada Ahlus Sufah. Ahlus Sufah adalah para sahabat yang hidup di emperan masjid. Kesehariannya di masjid terus, mereka mengandalkan antaran makanan daripada para sahabat yang lain. Mendengar teriakan itu, Abu Hurairah diteriaki sebagai pencuri makanan. Beliau tidak marah. Justru beliau memberikan doa, Allahumma in kana shadiqan faghfirli wa in kana kadziban faghfir lahu. Ya Allah, jikalau orang itu benar perkataannya, maka ampunilah aku. Dan jikalau orang itu bohong, maka ampunilah dia. Luar biasa bagaimana matang dan kuatnya kondisi dan situasi batin daripada para sahabat. Ini berkat didikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kalau kita baca kisah-kisah daripada para tabi'in, daripada tabi'at tabi'in, misalnya seperti Al-Imam Imam Hasan Al-Basri, Imam Abdullah bin Mubarak yang luar biasa waraknya, Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan masih banyak ulama-ulama kita yang lain. Kalau kita membaca kisah kehidupan mereka, maka ini adalah merupakan satu bukti bahwa mereka tidak sekedar mengikuti contoh syariat saja, tetapi mereka juga tidak lepas daripada mengikuti bagaimana perilaku dan akhlak para sahabat, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tentu penting juga di samping kita mengikuti bagaimana performan fisik ketika kita beribadah, kita menggunakan gamis, kita menggunakan baju koko dan seterusnya, itu tentu penting. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita menata dan mengatur batiniah kita supaya menjadi lebih indah, supaya menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah performan fisik kita, tetapi penampilan akhlak batin kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada fisik dan rupa kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menilai bagaimana situasi dan kondisi batin kita dan bagaimana amal perbuatan kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang mampu memotret bagaimana kemuliaan akhlak Rasulullah, kemuliaan akhlak para sahabat dan para salafus saleh berikutnya, sehingga kita sebagai umat Islam akan terbukti dalam keseharian kita sebagai ummatan yang rahmatan lil alamin. Karena ukuran daripada kesempurnaan keislaman dan keimanan kita adalah akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.